Desa Saputra Pakupahan dari Teknik Mesin 2017, Fakultas Teknik FT Untir, Fakultas Teknik Untirta. Nah, di sini saya akan menjelaskan atau bisa disebutnya saya dapatkan tugas dari laboratorium praktikum mesin, gambar mesin, Fakultas Teknik Untirta. Saya ditugaskan untuk menjelaskan tentang SolidWorks. Yang pertama ada perkenalan itu menjelaskan tentang SolidWorks adalah salah satu CAD atau software yang dibuat oleh Dassault Systèmes, digunakan untuk merancang part permesinan atau susunan part permesinan yang berupa assembling dengan tampilan 3 dimensi untuk mempresentasikan part sebelum real partnya atau dibuat atau tampilan 2 dimensi. Untuk gambar permesinan, SolidWorks diperkenalkan pada tahun 1995 sebagai pesaing untuk program CAD seperti Pro atau Engineer, NX Siemens, IBM, Unigraphics, Autodesk Inventor, Autodesk AutoCAD, dan CATIA. Dengan harga yang lebih murah, SolidWorks Corporation didirikan pada tahun 1993 oleh John Horstig dengan beberapa tim insinyur untuk membangun sebuah perusahaan dan mengembangkan perangkat lunak atau CAD 3 dimensi dengan kantor pusatnya di Concord, Massachusetts, dan merilis produk pertama SolidWorks pada tahun 1995. Nah, pada tahun 1997 Dassault Systèmes yang terkenal dengan CATIA atau CAD software mengakui isi perusahaan dan sekarang ini memiliki 100% dari saham SolidWorks. SolidWorks dipimpin oleh John McElhenney dari tahun 2001 hingga Juli 2007, dan sekarang dipimpin oleh Jeff Ray. Saat banyak industri manufaktur yang memakai software ini. Menurut informasi wiki, SolidWorks saat ini digunakan oleh lebih dari 3-4 juta insinyur dan desainer di lebih dari 80.000 perusahaan di seluruh dunia. Kalau dulu orang familiar AutoCAD untuk desain perancangan gambar mesin seperti penulis alami, dengan menggunakan maka AutoCAD sudah jarang saya pakai, tapi tentunya tergantung kebutuhan masing. Drawing adalah gambar 2 dimensi dari sebuah 3 dimensi maupun assembly. Nah, di drawing ini saya akan menjelaskan, yaitu ada fiturnya dan sketch. Yang pertama, sketch. Fungsi yang dimiliki toolbar ini
adalah untuk membuat sketch dasar yang akan dijadikan ke dalam bentuk 3 dimensi. Pada pembuatan part kelompok ini antara lain sebagai berikut. Line sketch atau terdiri dari line dan center line. Corner rectangle untuk membuat sketch dalam bentuk kotak secara langsung. Carrel yang terdiri dari carrel dan perimeter carrel. Spline yang terdiri dari spline on surface and equation drive curve. RC yang terdiri dari 3 poin RC, center point RC dan tangen RC. Ellipse terdiri dari 2 poin center point arcs. Ellipse yang terdiri dari ellipse partial, ellipse dan parabola. Strike slot yang terdiri dari strike slot, center point, strike slot, 3 point, arc slot dan center point arc slot. Itu ada polygon dan sketch fillet. Nih, di sini ada gambar-gambarnya yang saya jelaskan tadi, atau bisa dibilang bentuk-bentuknya. Nah, yang kedua ada fitur. Fungsi dari fitur ini adalah untuk melakukan proses pembentukan benda solid dari sketch yang telah dibuat sebelumnya. Yang termaksud fitur ini adalah sebagai berikut. Ada extrude boss yang berfungsi untuk membuat atau menambah solid. Extrude cut ini berfungsi untuk memotong atau mengurangi kesolidan suatu benda. Revolved boss jenis ini berfungsi untuk membuat atau menambah solid dengan cara memutar sketch dengan center line sebagai titik poin yang digunakan. Revolved cut berfungsi untuk memotong atau mengurangi kesolidan dari suatu benda atau part dengan cara memutar sketch dengan center line sebagai titik poin yang digunakan. Sweep boss berfungsi untuk benda solid dengan cara menambahkan sketch sebagai pemacu. Sweep cut berfungsi untuk memotong benda solid dengan cara menambahkan sketch bantuan sebagai pembantu, sebagai rel atau acuan. Lofted boss memiliki fungsi hampir sama dengan sweep boss. Lofted cut berfungsi hampir sama dengan sweep cut. Bone tray berfungsi hampir sama dengan lofted boss. Ini ada gambar fitur-fiturnya. Yang keempat ada well done. Kelompok ini toolbar ini berfungsi untuk melakukan pekerjaan perakitan dan proses-proses pelaksanaan. Apabila toolbar ini belum ada tampilan solid kita, maka kita harus menampilkan dengan cara sebagai berikut. Nah, klik kanan atau klik menu, terus insert, lalu klik well done, atau bisa dengan cara mengklik kanan pada area panel biar kemudian checklist well done. Sheet metal adalah sheet metal adalah salah satu dari fitur solid yang berfungsi untuk mempermudah dalam penggambaran objek lembaran tipis. Berikut langkah-langkah membuat sheet metal di SolidWorks.
mengaktifkan fitur sheet metal. Pada kondisi instalasi standar, fasilitas sheet metal tidak ditampilkan karena diperlukan untuk mengaktifkan. Klik kanan pada tab ribbon dan pilih sheet metal. Base flank adalah objek pertama yang dibuat sebelum objek lainnya. Objek ini menjadi objek dasar yang nantinya ditambahkan objek-objek lainnya. Berikut untuk membuat objek base. Klik icon base atau flank, akan muncul plane atau pilihan right plane. Buat objek seperti di bawah ini menggunakan line, kemudian tekan apply. Ini contoh objeknya. Ubah pada bagian directional untuk end condition menjadi mid plane, dan pada bagian depth menjadi 100 mili. Nah, ini yang tadi. Ubah pada bagian sheet metal parameters untuk thickness 2,5 mm dengan band radius 3 mili. Klik tanda centang atau muncul perubahan. Hasil akhir perbuatan objek base flank. Dengan membuat objek base flank, maka di bagian manager tree akan terdapat beberapa, yaitu base flank kita merubah ukuran dari objek seperti depth. Sheet metal kita dapat merubah ukuran dari sheet metal seperti thickness dan band radius. Flat pattern, fungsi untuk menampilkan objek secara flat. Di bawah ini ada gambar hasil proses flat pattern. Yang kelima, static simulation. Nah, sini saya melakukan static simulation dengan rangka sepeda. Nah, pertanyaan adalah, apakah bracket mampu menahan beban yang diberikan? Berapa refleksi yang terjadi pada bracket akibat beban yang diberikan? Berapa faktor of safety atau faktor keamanan dari bracket? Untuk menggunakan SolidWorks simulation, hal ini pertama kali harus dilakukan dengan adalah mengaktifkan add-in simulation. Klik icon option, kemudian pilih add-in pada jendela add-in. Checklist add-in SolidWorks simulation, lalu klik OK. Setelah add-in diaktifkan, maka akan muncul command manager untuk SolidWorks simulation. Pada command manager tab, klik new study dan pilih static study, kemudian klik OK, dan secara otomatis Anda akan masuk ke dalam jendela SolidWorks simulation. Langkah pertama agar dapat melakukan analisa, kita dapat menentukan material yang digunakan. Caranya klik kanan pada material, kemudian pilih apply, edit material, kemudian pilih alloy itu sebagai material yang digunakan, lalu klik apply dan close. Langkah kedua adalah mendefinisikan connection digunakan untuk mendefinisikan koneksi antara part satu dengan part lainnya. Untuk analisa part, dikarenakan hanya pada satu part, maka connection tidak didefinisikan. Langkah ketiga adalah mendefinisikan fitur, yaitu klik kanan fitur, kemudian pilih fix geometry atau pilih lokasi fitur pada part bracket, kemudian pilih OK.
Langkah keempat adalah mendefinisikan beban. Klik kanan, external load, kemudian pilih force, pilih lokasi part bracket, kemudian pilih select direction dan pilih plane sebagai referensi arah beban. Untuk unit, kita bisa digunakan mengganti unit beban dari si menjadi metrik, kemudian pilih menjadi normal to plane agar arah beban tegak lurus terhadap yang dipilih sebagai referensi arah beban. Masukkan 500 kg jika arah gaya terbalik. Kita bisa membalikan dengan melakukan checklist reverse direction, kemudian klik OK. Langkah kelima adalah melakukan meshing. Klik kanan, kemudian pilih create match checklist, match parameters, dan pilih curvature base mesh, kemudian klik OK. Langkah terakhir adalah menjalankan analisa. Klik kanan, static study, kemudian pilih run. Selanjutnya kita perlu melihat hasil analisanya. Hasil analisa yang didapatkan dari analisa statik yaitu stress atau von Mises terdiri dari hasil nilai maksimum von Mises adalah 328 MPa dan lokasinya di area berikut ini. Nilai ini masih lebih kecil dari yield strength, sehingga part masih berada pada area elastis atau tidak mengalami deformasi plastis. Nah, terima kasih penjelasan yang dari saya ini, dan mohon maaf jika ada kesalahan kata atau kurang lengkap cara menjelaskannya. Sekian dari saya, terima kasih.